Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap kecantikan yang sempurna. Sebuah bisikan dari masa lalu, janji keabadian yang memikat, namun seringkali menuntun harga yang tak terbayangkan. Selamat datang di kisah misteri kecantikan ibu mertuaku yang janda. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, rumah besar bergaya kolonial yang dihuni ibu mertua, Salma, terasa diselimuti aura misteri. Aku, Risa, sudah hampir setahun menikah dengan putranya, Danu. Namun belum sedikit pun aku bisa menguak tabir di balik kecantikan abadi wanita itu. Salma di usianya yang menginjak 50-an masih memiliki kulit sehalus pualam, tanpa kerutan sedikit pun, dan rambut hitam legamnya berkilau seperti diukir dari malam itu sendiri. Matanya yang selalu memancarkan ketenangan, terkadang menangkap bayangan aneh yang membuatku bergidik. Suamiku, Danu, selalu mentepis pertanyaanku tentang ibunya. Itu hanya Jen, Risa. Ibu selalu menjaga diri, katanya acuh tak acuh. Tapi aku tahu, ini lebih dari sekadar jin atau perawatan kecantikan biasa. Ada sesuatu yang lain. Keanehan pertama yang kusadari adalah kebiasaan tidur Salma. Ia selalu tidur di kamar yang gelap gulita, tanpa sedikit pun cahaya masuk. Jendela-jendela kamarnya selalu tertutup rapat dengan tirai tebal, bahkan di siang hari. Dan ia pernah bercerita bahwa ibunya memang sensitif terhadap cahaya terang sejak lama, namun ia tidak pernah menjelaskan alasannya. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Saat melewati kamar Salma, aku mendengar suara sambar-sambar dari dalam. Bukan suara mendengkur, melainkan seperti desisan pelan, seperti bisikan angin di antara dedaunan kering. Penasaran, aku mendekat dan menempelkan telingaku ke pintu kayu jati yang tebal itu. Suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam, sesuatu yang licin dan bergesekan. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba memutar kenop pintu, tapi terkunci. Keesokan paginya, Salma tampil seperti biasa, anggun dan mempesona. Tidak ada jejak kelelahan di wajahnya. Aku mencoba mengungkit suara semalam, tapi ia hanya tersenyum tipis. Mungkin kau bermimpi, Riza. Aku tidur sangat nyenyak. Senyumnya terasa dingin, membuatku merasa bodoh karena bertanya. Beberapa hari kemudian, aku membantu Salma membersihkan gudang tua di belakang rumah. Di sudut yang paling gelap, tertutup kain usang, aku menemukan sebuah peti kayu berukiran kuno. Peti itu terasa sangat berat. "Apa ini, Bu?" tanyaku. Salma menoleh, matanya sedikit melebar. "Oh, itu hanya barang-barang lama, tidak penting." Ia buru-buru menutup kembali peti itu dengan kain. Namun, sebelum ia melakukannya, aku sempat melihat sekilas sesuatu di dalamnya. Sebuah botol kecil berwarna gelap berisi cairan kental berwarna merah kehitaman yang berkilauan aneh. Dan di sampingnya, sebuah benda pipih yang terbuat dari logam berbentuk seperti bulan sabit dengan ukiran yang sangat rumit. Aku tidak bisa melupakan botol dan benda bulan sabit itu. Kecurigaanku semakin memuncak. Aku mulai mencari tahu tentang sejarah keluarga Salma. Danu tidak banyak tahu karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil, dan Salma tidak pernah banyak bercerita tentang masa lalu mereka. Aku menemukan beberapa foto lama di album keluarga. Ada foto Salma saat muda. Ia memang cantik, tapi kecantikannya saat itu berbeda. Ada kerutan halus di sudut matanya, dan kulitnya tidak seputih sekarang. Ada satu foto yang menarik perhatianku. Salma berdiri di samping seorang wanita tua, berwajah keriput, namun dengan mata yang sama persis seperti mata Salma. Wanita tua itu memegang sebuah botol kecil yang bentuknya sangat mirip dengan yang kulihat di peti gudang. Suatu sore, saat Salma pergi berbelanja, aku memutuskan untuk menyelinap ke kamarnya. Aku tahu itu salah, tapi rasa penasaran sudah menguasai diriku. Pintu kamarnya yang biasanya terkunci, kali ini sedikit terbuka. Aku masuk perlahan, udara di dalam terasa pengap dan dingin. Aku mencari-cari, dan di bawah kasur, aku menemukan sebuah buku harian tua. Tulisan di dalamnya menggunakan aksara kuno yang sulit kubaca.
Tapi ada beberapa gambar yang jelas. Gambar-gambar tanaman aneh, simbol-simbol yang tidak kukenal, dan beberapa sketsa wajah. Salah satu sketsa wajah itu adalah wajah Salma, tapi dengan detail yang lebih mengerikan. Matanya memancarkan cahaya merah, dan ada sisik-sisik halus di lehernya. Di halaman terakhir yang bisa kubaca, ada tulisan berulang-ulang. Cahaya, cahaya, cahaya adalah musuh. Tiba-tiba aku mendengar suara mobil Salma memasuki halaman. Jantungku mencelos. Aku buru-buru menyembunyikan buku harian itu di balik bantal dan keluar dari kamar. Aku berpura-pura sedang membersihkan ruang tamu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan buku harian itu, botol di gudang, dan suara desisan di malam hari. Aku merasa ada rahasia gelap yang menyelimuti kecantikan ibu mertuaku. Rahasia yang mungkin lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak. Tapi, apa yang akan kutemukan? Dan, apakah aku siap menghadapinya? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kota. Aku mencari buku-buku tentang mitologi lokal, cerita rakyat, atau bahkan sejarah keluarga bangsawan di daerah ini. Aku berharap menemukan petunjuk tentang aksara kuno atau simbol-simbol yang ada di buku harian Salma. Setelah berjam-jam menelusuri rak-rak buku yang berdebu, aku menemukan sebuah buku tua berjudul Legenda Tanah Leluhur. Buku itu menceritakan tentang sebuah klan kuno yang konon memiliki kemampuan untuk memperpanjang usia dan mempertahankan kemudaan melalui ritual tertentu. Ritual itu melibatkan penggunaan ramuan khusus yang terbuat dari tanaman langka dan dilakukan di bawah cahaya rembulan. Yang membuatku terkejut, buku itu juga menyebutkan tentang penjaga cahaya, makhluk yang sensitif terhadap sinar matahari dan hanya bisa beraktivitas penuh di kegelapan. Mereka digambarkan memiliki kulit pucat, mata yang bersinar dalam gelap, dan kadang ada sisik-sisik halus di kulit mereka. Jantungku berlegup kencang. Deskripsi itu sangat mirip dengan apa yang kulihat di sketsa buku harian Salma, dan juga menjelaskan kebiasaan Salma yang selalu menghindari cahaya. Aku membalik halaman, dan di sana ada ilustrasi benda berbentuk bulan sabit yang persis sama dengan yang kulihat di peti gudang. Benda itu disebut Candra Kencana, sebuah jimat yang konon digunakan untuk mengumpulkan energi rembulan. Aku menyalin beberapa bagian penting dari buku itu dan bergegas pulang. Aku harus mencocokkan aksara kuno di buku harian Salma dengan aksara yang mungkin ada di buku Legenda Tanah Leluhur. Sesampainya di rumah, aku menunggu Danu pergi bekerja dan Salma pergi ke pasar. Begitu rumah sepi, aku kembali menyelinap ke kamar Salma. Aku mengambil buku harian itu dan membandingkannya dengan catatan yang kubawa dari perpustakaan. Benar saja, beberapa aksara kuno yang sama muncul di kedua sumber. Dengan susah payah, aku mulai mencoba menerjemahkan beberapa frasa. Salah satu frasa yang berulang kali muncul adalah sari rembulan. Aku teringat cairan kental berwarna merah kehitaman di botol dalam peti. Mungkinkah itu sari rembulan yang disebutkan dalam legenda? Aku terus membaca dan menemukan bagian yang lebih mengerikan. Ritual itu tidak hanya melibatkan ramuan dan cahaya rembulan, tetapi juga pengorbanan. Tidak dijelaskan secara spesifik pengorbanan apa yang dimaksud. Namun, kata-kata yang digunakan sangat menyeratkan sesuatu yang hidup. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Salma pulang lebih cepat dari biasanya. Aku panik. Aku buru-buru menyembunyikan buku harian itu di tempat semula dan keluar dari kamar. Aku berpapasan dengan Salma di koridor. Matanya menatapku tajam, seolah ia tahu apa yang baru saja kulakukan. Senyum tipisnya kembali terukir, tapi kali ini terasa lebih dingin,
lebih mengancam. "Kau terlihat pucat, Risa. Apa kau baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara lembut, namun ada nada tersembunyi yang membuat bulu kuduku meninding. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabku tergagap. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamarnya. Aku mendengar suara kunci diputar. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Rahasia di balik kecantikan Salma semakin terkuak, dan itu jauh lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Pengorbanan. Apa maksudnya? Dan apakah aku atau bahkan Danu bisa menjadi bagian dari pengorbanan itu? Aku merasa terjebak dalam jaring misteri yang semakin gelap, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Pikiran pertama yang muncul adalah sahabatku, Maya, seorang pustakawan yang cerdas dan menyukai misteri. Aku menelponnya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe jauh dari rumah. "Maya, aku butuh bantuanmu," kataku berbisik. Aku menceritakan semua yang kutemukan. Keanehan Salma, suara di malam hari, peti di gudang, foto lama, dan terutama buku harian serta buku legenda tanah leluhur. Aku menunjukkan salinan aksara kuno dan sketsa mengerikan itu padanya. Maya mendengarkan dengan saksama. Matanya membesar seiring dengan ceritaku. Ini gila, Risa," bisiknya. Kedengarannya seperti vampir atau semacamnya. Tapi bukan vampir yang kita tahu dari film. Penjaga cahaya, gumamku, mengingat istilah dari buku. Sensitif terhadap cahaya, butuh kegelapan dan pengorbanan. Maya mengangguk. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang klan ini. Apakah ada petunjuk lain di buku harian itu? Tentang lokasi atau nama-nama? Aku menggeleng. Aksaranya terlalu sulit. Aku hanya bisa menerjemahkan beberapa kata kunci. Kami berdua sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut secara terpisah. Maya akan mencoba mencari referensi lain di perpustakaan besar kota. Sementara aku akan mencoba mengamati Salma lebih dekat. Malam harinya aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku berpura-pura tidur, namun mataku tetap terbuka, mengawasi jam. Pukul 2 pagi, seperti biasa, aku mendengar suara desisan samar dari kamar Salma. Kali ini, aku tidak hanya mendengarkan. Aku mengambil ponselku dan menyalakan mode perekam suara. Aku mendekati pintu kamar Salma, menempelkan ponselku di celah bawah pintu, dan merekam suara aneh itu. Desisan itu terdengar lebih jelas, seperti gesekan kulit yang basah. Dan di sela-sela itu, aku bersumpah mendengar suara seperti tegukan. Keesokan paginya, aku mendengarkan rekaman itu berulang kali. Suara itu memang ada, nyata, dan sangat mengganggu. Aku mengirim rekaman itu ke Maya. Ia membalas dengan pesan singkat. "Ini bukan suara manusia, Rislah. Kita harus sangat hati-hati." Aku mulai merasa paranoid. Setiap gerakan Salma, setiap senyumnya terasa penuh makna tersembunyi. Aku bahkan mulai memperhatikan Danu. Apakah dia tahu sesuatu? Atau apakah dia juga dalam bahaya? Aku mencoba mengungkit tentang masa kecilnya, tentang ayahnya. Tapi Danu selalu menghindar. "Udahlah Risa, jangan terlalu banyak berpikir," katanya, dan aku melihat sedikit kegelisahan di matanya. Suatu sore, aku melihat Salma membawa setumpuk kain linen kotor ke ruang cuci. Aku melihat ada noda merah kecoklatan di salah satu kain yang tampak seperti darah kering. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menapis pikiran itu, mengatakan pada diriku sendiri bahwa itu mungkin udah makanan atau cat, tapi kecurigaan itu terus menghantuiku. Malam berikutnya, aku tidak bisa menahan diri. Aku harus melihat apa yang terjadi di kamar Salma. Aku menunggu sampai Danu tertidur pulas. Dengan langkah hati-hati, aku menuju ke kamar Salma. Kali ini aku membawa kamera ponselku. Aku tahu ini sangat berisiko, tapi aku harus tahu. Pintu kamar Salma terkunci. Aku mencoba knopnya lagi, dan seperti biasa terkunci. Namun aku teringat sesuatu. Dulu saat Danu kecil, ia pernah bercerita ada celah kecil di dekat engsel pintu kamar ibunya yang bisa melihat ke dalam jika dilihat dari sudut tertentu. Aku merangkak di lantai, mencari celah itu.
Akhirnya aku menemukannya. Celah itu sangat kecil, hanya seukuran lubang kunci, tapi cukup untuk melihat sebagian kecil dari dalam. Aku menempelkan mataku ke celah itu. Kamar Salma gelap gulita, seperti yang kuduga. Tapi kemudian mataku mulai beradaptasi dengan kegelapan. Aku melihat siluet Salma di tengah ruangan. Ia tidak tidur di ranjing. Ia berdiri menghadap ke arahku, meskipun aku tahu ia tidak bisa melihatku. Dan kemudian aku melihatnya. Di tangannya ia memegang benda bulan sabit, candra kencana, yang berkilauan samar dalam kegelapan. Dan di depannya, di lantai, ada sebuah bejana perak besar. Salma mengangkat botol berisi cairan merah kehitaman itu, sari rembulan, dan menuangkannya ke dalam bejana. Saat cairan itu menyentuh bejana itu mulai memancarkan cahaya redup, seolah ada energi yang keluar darinya. Dan kemudian aku melihat Salma mengangkat tangannya, dan perlahan kulitnya mulai bergeser. Bukan bergeser, lebih seperti mengelupas. Di bawah kulitnya yang halus, aku melihat sesuatu yang berkilau seperti sisik, dan matanya bersinar merah menyala dalam kegelapan. Aku terkesiap, menahan napas. Ini bukan lagi sekedar kecantikan abadi. Ini adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bukan manusia. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku. Aku melihat Salma menunduk ke arah bejana. Dan di sana, di dalam bejana itu, ada bayangan Saman. Bayangan seseorang yang terbaring. Aku tidak bisa melihat dengan jelas siapa itu. Tapi aku tahu itu adalah bagian dari pengorbanan yang disebutkan dalam buku harian. Ketakutan mendekikku. Aku mundur perlahan dari pintu. Napas tersengal-sengal. Aku harus pergi dari sini. Aku harus memberitahu Danu. Tapi apakah Danu akan percaya padaku? Atau apakah dia juga bagian dari semua ini? Aku merasa terperangkap. Dan bayangan Salma dengan mata merah menyala terus menghantuiku. Aku tersentak bangun dari tidurku. Keringat dingin membasahi tubuhku. Pagi telah tiba, namun bayangan mengerikan dari semalam masih jelas di benakku. Aku melirik Danu yang masih terlelap di sampingku. Haruskah aku memberitahunya? Bagaimana jika dia tidak percaya? Atau lebih buruk, bagaimana jika dia sudah tahu dan terlibat? Aku memutuskan untuk menunggu. Aku perlu lebih banyak bukti. Aku harus mencari tahu siapa bayangan di bejana itu. Sepanjang hari, aku berusaha bertindak normal. Meskipun setiap tatapan Salma membuatku merinding. Ia terlihat seperti biasa, anggun dan tenang, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Tapi aku tahu, aku melihatnya. Danu pulang kerja sore itu, dan aku mencoba mengajaknya bicara santai. Danu, apa kau pernah merasa ada yang aneh dengan ibu? Tanyaku hati-hati. Danu menggerutkan kening. Aneh bagaimana, Risa? Ibu baik-baik saja. Maksudku, kebiasaannya tidur di kamar gelap, atau ayahnya. Tahu tidak pernah banyak bercerita tentang ayahmu. Danu menghela napas. Ayah meninggal saat aku masih sangat kecil. Ibu tidak pernah membicarakannya. Itu menyedihkan baginya. Ada nada final dalam suaranya yang membuatku tahu bahwa ia tidak akan membahasnya lebih lanjut. Malam itu, aku menerima pesan dari Maya. Risa, aku menemukan sesuatu. Ada catatan kuno tentang candra kencana. Dikatakan bahwa jimat itu tidak hanya mengumpulkan energi rembulan, tapi juga menarik esensi kehidupan dari makhluk hidup di sekitarnya. Dan pengorbanan yang dimaksud adalah untuk memperbarui esensi itu. Tubuhku membeku. Esensi kehidupan. Jadi, bayangan di bejana itu adalah korban. Dan Salma, dia mengambil esensi itu untuk mempertahankan kecantikannya. Maya, apa ada cara untuk menghentikannya? Tanyaku panik. Catatan itu sangat samar.
Tapi ada satu hal yang disebutkan berulang kali. Cahaya murni adalah pemusnah. Mungkin itu adalah kelemahan mereka. Cahaya murni. Aku teringat tulisan di buku harian Salma. Cahaya adalah musuh. Ini semua mulai masuk akal, meskipun dengan cara yang paling mengerikan. Aku memikirkan kembali ritual semalam. Salma berada di kamar yang gelap gulita. Jika cahaya adalah musuhnya, maka aku harus membawa cahaya ke dalam kamarnya saat ia melakukan ritual itu. Tapi bagaimana? Aku mulai menyusun rencana. Aku harus melakukannya saat Salma sedang dalam kondisi paling rentan, yaitu saat ia melakukan ritual. Aku butuh sumber cahaya yang sangat kuat. Lampu senter biasa mungkin tidak cukup. Aku teringat lampu sorot yang biasa digunakan Danu untuk memperbaiki mobil di garasi. Itu akan cukup terang. Rasa takutku bercampur dengan tekad. Aku tidak mau membiarkan ini terus terjadi. Aku harus melindungi Danu dan diriku sendiri. Malam itu aku menunggu. Pukul 2 pagi, suara desisan kembali terdengar dari kamar Salma. Aku bangkit perlahan, mengambil lampu sorot dari garasi, dan mengendap-endap menuju ke kamar Salma. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku seperti jenderal perang. Aku mendekati pintu, menempelkan telingaku. Suara desisan dan tekukan itu semakin jelas. Aku tahu ia sedang melakukan ritualnya. Aku mengangkat lampu sorot, mengarahkannya ke celah kecil di dekat engsel pintu. Tanganku menggemetar. Dengan satu tarikan nafas, aku menekan tombol on pada lampu sorot. Cahaya putih yang menyilaukan menembus celah itu, menempak langsung ke dalam kegelapan kamar Salma. Terdengar suara teriakan melengking dari dalam. Bukan teriakan manusia, melainkan suara yang mengerikan, seperti jeritan binatang buas yang terluka parah. Cahaya itu menerangi sebagian kecil ruangan dan aku melihatnya. Salma dengan sisik-sisik yang berkilau di sekujur tubuhnya, matanya merah menyala, kini menyusut, meronta-ronta di lantai. Bejana perek itu terguling, dan cairan merah kehitaman tumpah, mengeluarkan asap tipis yang berbau busuk. Bayangan di dalam bejana itu, aku bisa melihatnya sekarang. Itu adalah seorang wanita muda, terbaring tak berdaya, wajahnya pucat pasi. Dia masih hidup, tapi nyaris tak bernyawa. Salma terus mencerit, tubuhnya mengejang. Sisik-sisik di kulitnya mulai mengering, retak dan terkelupas, memperlihatkan kulit yang keriput dan tua di bawahnya. Rambut hitam legamnya memutih dengan cepat, dan matanya yang merah menyala meredup, kembali menjadi mata manusia biasa yang kini dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Aku terkejut melihat transformasi itu. Salma yang cantik dan awet muda kini berubah menjadi wanita tua yang rapuh dengan wajah penuh kerutan dan rambut putih. Kecantikannya telah lenyap, terkikis oleh cahaya. Suara keributan itu membangunkan Dano. Aku mendengar langkah kakinya tergesa-gesa mendekat. "Risa, ada apa ini?" teriaknya. Aku mundur dari pintu, menjatuhkan lampu sorot. Aku menatap Dano yang kini berdiri di depanku. Wajahnya bingung dan khawatir. "Dano, ibu!" Aku menunjuk ke pintu kamar Salma, tidak bisa berkata-kata. Dano membuka pintu kamar Salma. Ia melihat ibunya yang kini terbaring lemah di lantai. Tubuhnya berkerut dan rambutnya memutih. Ia juga melihat bejana yang tumpah dan bayangan wanita muda di dalamnya. Wajah Dano memucat. Ia menatapku, matanya penuh pertanyaan, ketakutan, dan pengkhianatan. "Apa yang kau lakukan, Risa?" tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku telah mengungkap rahasia yang mengerikan, dan kini aku harus menghadapi konsekuensinya. Apakah Danu akan memaafkanku? Atau apakah ini adalah awal dari akhir segalanya? Aku hanya tahu satu hal. Misteri kecantikan ibu mertuaku yang janda telah terkuak, dan kebenarannya jauh lebih gelap dari yang pernah aku bayangkan.
Hari-hari setelah malam mengerikan itu berlalu dalam kabut kebingungan dan ketegangan. Sama dilarikan ke rumah sakit bukan karena luka fisik, melainkan karena kondisi mentalnya yang kacau balau. Ia terus-menerus meracau tentang cahaya, tentang rembulan, dan tentang esensi yang hilang. Dokter mendiagnosisnya dengan gangguan saraf parah, tidak mampu menjelaskan perubahan fisik drastis yang dialaminya. Wanita muda yang ditemukan di bejana setelah mendapatkan perawatan intensif perlahan pulih. Ia adalah seorang turis yang dilaporkan hilang beberapa minggu sebelumnya. Ia tidak mengingat apapun tentang apa yang terjadi padanya. Hanya merasakan kelelahan luar biasa dan mimpi buruk tentang kegelapan yang menghisapnya. Kami tidak pernah menceritakan kebenaran pahit itu padanya. Hubunganku dengan Danu hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menerima apa yang kulakukan pada ibunya. Meskipun ia melihat sendiri perubahan Salma dan wanita di bejana, ia tidak bisa sepenuhnya memahami atau memaafkan tindakanku. Ia percaya aku telah menyakiti ibunya. Terlepas dari motifku, rumah besar itu yang dulu terasa misterius, kini terasa dingin dan kosong. Dani mulai menjauh dan tak lama kemudian ia meminta perpisahan. Aku pindah dari rumah itu, membawa serta beban kebenaran yang mengerikan. Maya adalah satu-satunya yang percaya padaku. Dan kami terus mencari tahu lebih banyak tentang klan penjaga cahaya itu. Kami menemukan bahwa mereka adalah kelompok yang sangat rahasia, tersebar di seluruh dunia. Hidup di antara manusia biasa, mempertahankan keberadaan mereka melalui ritual-ritual kuno yang kejam. Mereka mencari kegelapan, menghindari cahaya, dan terus-menerus mencari esensi kehidupan untuk mempertahankan kemudaan abadi mereka. Aku tidak tahu apakah Salma adalah satu-satunya dari jenisnya di kota ini, atau apakah ada yang lain. Aku tidak tahu apakah Danu akan pernah benar-benar pulih dari trauma ini, atau apakah ia akan mencari tahu kebenaran sendiri suatu hari nanti. Yang jelas, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Misteri kecantikan ibu mertuaku yang janda telah terkuak, namun meninggalkan luka yang dalam dan pertanyaan yang tak terjawab. Aku kini hidup dalam kewaspadaan, selalu mengamati bayangan, selalu mencari tanda-tanda. Karena aku tahu, di luar sana, di bawah rembulan, mungkin ada lebih banyak penjaga cahaya yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk mengambil pengorbanan berikutnya. Dan kecantikan abadi mereka adalah kutukan yang tak terhingga. Dan kisah pun berakhir.